sebentar. Ya Mbak, dari siapa? Bu, bidannya ada. Ada, mari silakan masuk Mbak. Makasih. Bu, silakan duduk. Makasih Bu. Mari Bu, perkenalkan saya Bidan Carla, Bu. Si Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin memasang KB. Oh, Ibu ingin memasang KB ya Bu? Ya, Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa? dengan Ibu Julia Puspita. Bu Julia Puspita. Umur Ibu berapa Bu? Umur saya 27 tahun. 27 tahun ya Bu. Ya, Pendidikan terakhirnya Bu? SMA. SMA ya Bu. Sekarang Ibu bekerja sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. IRT ya Bu. Ya, Sudah memiliki suami Bu? sudah. Nama suaminya siapa Bu? Bayu. Bayu. Usia suaminya berapa Bu? 32 tahun. 32 tahun ya Bu. Pendidikan terakhir suaminya Bu? SMA. SMA. Pekerjaan suaminya Bu? Karyawan swasta. Karyawan swasta ya Bu. Ya, Alamat rumahnya Bu? Jalan Indah nomor 3, Desa Kenual. Jalan Indah nomor 3 Desa Kenual ya Bu. Ya, Baik Bu. Tadi Ibu ingin menggunakan KB ya Bu? ya betul. Ibu apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan KB? Sudah pernah. Sudah pernah ya Bu. KB apa Bu? Suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan ya Bu. Ya, Habis itu suntik 3 bulan. Sekarang Ibu ingin menggunakan kontrasepsi atau KB lagi? Apakah sudah ada rencana ingin menggunakan KB apa Bu? belum Bu. Belum ya Bu. Ibu emang mau mencegah kehamilan kembali atau bagaimana Bu? Ya, ini juga. Iya ya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya tensi dulu ya Bu. Tangan kanannya Bu, bajunya boleh diangkat sedikit. Bu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan darah atau tensi ya Bu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, darah Ibu cukup tinggi ya Bu, 150/100. Nah, karena darah Ibu yang tinggi, tidak semua jenis KB Ibu bisa gunakan ya Bu. Nah, di sini saya memiliki 2 rekomendasi KB untuk Ibu. Yang pertama ada KB implan, yang kedua ada KB IUD. Untuk implan sendiri kita akan memasangkannya di lengan bagian atas Ibu. Sementara untuk IUD kita akan memasangkannya dengan memasukkan alat ke dalam rahim Ibu. Jadi Ibu ingin menggunakan KB yang mana Bu? KB yang IUD Bu. IUD ya Ibu. Baik Bu, sebelum melakukan pemasangan IUD ini, saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai pengertian, keuntungan, kelebihan, serta efek samping dari IUD tersendiri ya Bu. Ya Bu. Nah, untuk IUD sendiri itu adalah alat kontrasepsi yang dipasangkan ke dalam rahim dengan menggunakannya, yaitu saya akan memasukkan alat ke dalam rahim Ibu. Nah, IUD tersendiri memiliki beberapa kelebihannya Bu, seperti jangka waktu yang cukup lama, bisa menunda kehamilan sehingga 10 tahun Bu. Kemudian Ibu juga bisa melepasnya kapan saja jika Ibu ingin hamil lagi atau menginginkan anak kembali. Seperti itu ya Bu. Nah, selain itu dia juga memiliki kekurangannya Bu. Setelah dilakukan pemasangan IUD, maka siklus menstruasi atau periode menstruasi Ibu tidak teratur. Kemudian, Ibu akan merasakan kram atau sakit punggung setelah beberapa hari IUD dimasukkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu. Baik Bu, selain itu untuk memastikan bahwa Ibu tidak memiliki masalah kesehatan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu. Pertama, saya ingin tahu apakah Ibu masih ingat hari pertama haid terakhir Ibu itu hari apa atau tanggal berapa? Tanggal 13 Januari 2021 Bu. 13 Januari 2021 ya Bu. Baik. Apakah Ibu memiliki riwayat kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim Bu? Tidak ada Bu. Baik Bu, untuk persalinan terakhir atau melahirkan terakhir kemarin, Ibu melahirkannya normal atau bagaimana Bu?
Ia melahirkan normal, Bu. Persalinannya normal ya, Bu. Baik. Untuk haid sendiri, apakah Ibu setiap kali haid itu merasakan nyeri haid atau nyeri yang sangat hebat seperti Ibu sehingga mengganggu aktivitas Ibu? Tidak, Bu. Tidak pernah mengalami nyeri hebat saat haid ya, Bu. Baik. Mohon maaf, Bu, apakah Ibu pernah bergonta-ganti pasangan? Dan apakah Ibu memiliki riwayat penyakit infeksi sistem vagina atau riwayat penyakit menular seksual maupun infeksi panggul, Bu? Saya tidak pernah gonta-ganti pasangan dan saya tidak memiliki riwayat penyakit menular, Bu, ataupun infeksi vagina. Baik, Bu, untuk pemasangan Sebelum melakukan pemasangan IUD ini ada beberapa hal yang harus Ibu persiapkan. Seperti Ibu harus makan terlebih dahulu untuk menghindari pusing pada saat pemasangan IUD-nya. Kemudian kita akan melakukan sampel urin untuk memastikan Ibu tidak hamil. Nah, dalam prosedur pemasangannya nanti, saya akan meminta Ibu untuk menaiki di atas bed. Kemudian Ibu tidak usah khawatir karena privasi Ibu akan saya jaga. Setelah itu saya akan memasukkan alat ke dalam rahim Ibu. Ini akan terasa sedikit sakit, namun Ibu tidak usah khawatir. Ibu bisa mengatasinya dengan cara atur pola nafas dengan baik ya Bu. Nanti akan saya bimbing. Ya, untuk proses berikutnya Ibu tinggal menyesuaikan dan mengikuti arahan dari saya ya Bu. Ya, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau begitu, mari Bu, kita langsung persiapan aja ya Bu. Ya. Oh iya, sebelumnya tadi Ibu sudah makan belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya Bu, berarti kita langsung melakukan sampel urinnya ya Bu. Mari Bu, silakan ke belakang dulu. Ibu, sebelum dilakukan pemasangan, Ibu boleh tanda tangan di sini dulu ya, sebagai bukti bahwa Ibu sudah menyetujui untuk dipasangkan KB IUD ya, Bu. Bu, kita sudah melakukan sampel tes dan hasilnya Ibu tidak sedang hamil ya Bu. Mari Bu, silakan Ibu berbaring di bed. Saya mempersiapkan alat. Kemudian saya melakukan tindakan sesuai dengan prosedurnya. Kemudian tindakan selesai. Persiapkan yaitu ada bak instrumen, spekulum, tampon tan, tenakulum, sonde uterus, kasa steril, gunting benang, sarung tangan steril biasa, AKDR dalam kemasan, lampu sorot, celemek, perlak dan pengalas, kemudian larutan klorin 0,5%. Untuk prosedur pelaksananya sendiri, yang pertama kita meminta Ibu untuk berbaring di bed. Ibu silakan berbaring di atas bed. Kemudian dengan posisi litotomi ya Bu, nanti saya contohkan, atau Ibu bisa menekuk kaki Ibu untuk mengkaki paha. Baik Bu. Dan pasang perlak pengalasnya. Setelah itu jaga privasi Ibu, jangan lupa menutup dengan cara menutup tirai atau yang ada di sininya, menutup pintu. Kemudian meminta izin kepada Ibu untuk membuka celana dalamnya. Jadi Ibu permisi ya, celana dalamnya boleh dibuka ya Bu ya. Nah, kita bantu Ibu untuk membuka celana dalamnya. Setelah itu beritahu Ibu nanti apa yang akan Ibu rasakan pada saat pemasangannya. Ibu nanti pada saat pemasangannya ini agak sedikit sakit ya Ibu, namun Ibu tidak usah khawatir karena Ibu bisa mengatasinya dengan cara mengatur pola napas Ibu. Ibu bisa menarik napas lewat mulut, kemudian mengembuskan secara pelan-pelan lewat hidung ya Bu, begitu. Setelah itu cuci tangan, masukkan lengan IUD di dalam kemasan steril, buka sebagian plastiknya, kemudian lipatkan ke belakang dan masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Letakkan kemasan dalam tempat yang datar, selipkan kertas pengukur di bawah lengan IUD. Tahan kedua ujung lengan IUD dengan tangan kiri dan dorong tabung inserter ke dalam pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan melipat,
melipat menyentuh tabung inserter, tangan kiri tetap menahan posisi lengan tersebut. Kemudian tarik tabung inserter sampai bawah lipatan lengan. Setelah itu angkat sedikit tabung inserter dan dorong dan putar untuk memasukkan ujung lengan IUD yang sudah terlipat. Kemudian hidupkan lampu sorot dan arahkan pada serviks. Setelah itu pakai sarung tangan steril dan pasang spekulum. Masukkan spekulum ke bagian ibu. Sebelumnya usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali untuk memastikan tidak ada yang ditekan dan lainnya. Kemudian setelah itu jepit serviks dengan tenakulum pada posisi jam 11 atau 1 secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam rongga uterus dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman rongga uterus. Keluarkan sonde dan ukurlah kedalaman rongga uterus pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeserkan leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutupan kemasnya. Keluarkan inserter dari tempat kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Pegang inserter sedemikian sehingga leher biru dalam posisi horizontal. Kemudian masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Setelah itu pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Setelah itu lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Pendorong tidak boleh bergerak. Kemudian keluarkan pendorong dari tabung inserter, kemudian inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Setelah itu keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Keluarkan seluruh tabung inserter dan lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Periksa serviks dan bila ada pendarahan dari tempat yang bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30 hingga 60 detik. Setelah itu keluarkan spekulum dengan hati-hati. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dengan larutan klorin dan buang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah dikeringkan. Membuat rekam medik, lengkapi kartu ID untuk kalian dan lakukan pencatatan pada buku registrasi dan memberitahukan pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan, membantu ibu untuk merapikannya dan memasangkan celana dalam ibu kembali. Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setelah pemasangan ini ibu akan mengalami nyeri perut biasanya ya Bu. Itu akan berlangsung setelah pemasangan 1 hari hingga 2-3 hari, paling lama 1 minggu ya Bu. Nah, jika ibu mengalami itu lebih dari 1 minggu, ibu silakan datang kunjungan ulang ya Bu, atau datang kembali untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, Bu. Baik Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak Bu. Tidak ya Bu. Apakah sudah jelas Bu? Ya. Sudah jelas ya Bu. Baik, saya evaluasi sedikit ya Bu. Untuk persiapan pasien atau persiapan ibu tadi ada apa saja Bu? Harus makan. Harus makan ya Bu. Kemudian yang kedua harus sampel tes tadi ya Bu, sampel urin ya Bu untuk memastikan. Baik Bu, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu juga sudah cukup mengerti ya Bu dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada lagi pertanyaan ya Bu? Tidak ada. Baik Bu, cukup sampai di sini. Baik Bu, terima kasih ya. Baik, terima kasih juga ya Bu atas kunjungannya. Ya.